Kalau misalnya kita tak tunggu candle arah kuku, turunkan ke M5. Di sini ada nggak arah kuku? Ada. Di sini ada entry, so entry lah. Entry sell di sini. Kan pucuk juga. Entry sell di sini, SL kita taruh kecil aja di atas ini. Taruhlah beberapa pip. Nah, segini kan cukup SL-nya. Dan entry di sini sudah mengikuti entry pucuk pada H4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX ya. Di video kali ini Mimin akan mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita yang sudah melakukan chat di Telegram Mimin. Sorry kalau tidak sempat respon ya. Dan semoga jawaban ini bisa menambah kepahaman ya buat teman-teman yang bertanya. Dan pertanyaannya sama, dan beberapa orang dari Aceh, dari Indonesia, bahkan dari Malaysia ya. Semoga perkongsian kita di video ini bisa menjawab dan bisa menambahkan kepahaman ya. Oke, adapun pertanyaan teman-teman semua ya, kita menuju ke chat saja ya. Kita cerita di chat lebih seru ya. Ya, pertanyaan teman-teman kita ada beberapa orang berkenaan dengan pair gold ya. Pair gold. Oke. Kita coba lihat pair gold. Oke. Pair gold. Nah, ramai yang buy di area ini ya. Mimin ambil contoh. Nah, ramai yang buy di area re-entry buy ini ya. Di sini ada yang ambil buy, bahkan ada beberapa orang baik dari Aceh, dari Indonesia, dari Malaysia ya. Banyak yang mengambil buy dan market malah terjun. Ya, bahkan Mimin lihat ada yang MC, ada yang cut loss beberapa puluh persen ya, gara-gara melakukan buy di area ini ya. Nah, karena banyak yang terkena di sini, maka Mimin harus membahas, mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya dan menemukan jawaban sebab apa re-entry buy ini tidak valid. Sebenarnya di video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas, tapi masih ada yang kurang jelas juga. Nggak apa-apa, ini Mimin akan coba jelaskan kembali ya. Jadikan pelajaran dan pengalaman, dan asah terus multiple time frame-nya. Dan juga Mimin, sebelum kita membahas tentang perjalanan setup re-entry buy yang gagal ini, juga Mimin ingin menjawab bagi beberapa teman-teman yang ingin belajar privat class ya. Bukan Mimin tak mau mengajar privat class ya. Bukan juga tak menerima uang. Siapa sih yang nggak butuh uang untuk mengajar ya? Siapa sih yang nggak butuh uang buat kehidupan? Tapi Mimin belum buka kelas itu karena Mimin rasa Mimin belum menjadi cikgu ya. Jadi dengan Mimin membuat konten, kita sama-sama belajar. Jadi Mimin sharing apa yang Mimin paham, apa yang Mimin pelajari, apa yang Mimin kaji, dan yang Mimin praktekkan setiap hari, yang sekiranya bisa bermanfaat, dan Mimin bagikan secara gratis saja, bukan apa. Karena kalau bagi Mimin, kalau buka kelas itu tanggung jawabnya itu lebih ya. Jadi ya tidak bisa buat suka-suka, sudah punya tanggung jawab ya, sudah ada ikatan. Jadi Mimin tidak sanggup, belum sanggup saat ini menerima ikatan dan tanggung jawab apabila buka private class ya. Itu ya, semoga bisa menjawab alasan itu. Bukan Mimin tidak mau buka kelas, bukan tidak menerima uang ya, tapi lebih kepada tanggung jawab dunia akhirat. Jadi bagusnya kita sharing-sharing seperti ini ya. Jadi Mimin tidak punya tanggung jawab ya,
Jadi jika Mimin salah pun bisa dikoreksi di kolom-kolom komentar ya. Dan jika ada pertanyaan yang sama beberapa orang, kita akan buatkan konten seperti ini juga. Oke ya, kita lanjutkan ke pembahasan kenapa re-entry pada time frame H4 ini tak valid ya. Re-entry tak valid, malah menjadi CS arah kuku sel, re-entry sel ya. Oke. Oke, sekarang kita bahas pertama yang Mimin nampak ya. Kita melihat dari time frame H4 karena banyak yang mengambil re-entry H4 melakukan konfirmasi ke bawahnya ya. Oke, pertama sebelum kita gunakan multiple time frame, di sini Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa dia tidak terbang, padahal ini kan ada momentum buy ya. Oke, pertama-tama Mimin akan menjelaskan sebelum melakukan re-entry buy ini, kita perlu tahu dulu di belakang sudah ada sekali yang namanya extreme sell. Kemudian yang kedua ada TP wajib sell sekaligus re-entry buy ya. Jadi ini adalah momentum buy, ada extreme sell, TP wajib sell menjadi re-entry buy, dan ini merupakan sinyal dan setup. Extreme adalah sinyal, re-entry adalah setup sekaligus TP wajib, dan extreme ini adalah extreme yang bermomentum ya. Jadi bagi yang sell tidak mengambil take profit di TP wajib, memang dia akan terkena. Oke, itu yang pertama. Nah, apa yang perlu kita ingat setelah ada extreme? Biasanya plan kita bila ada extreme akan ada MHV. Contoh, di sini ada extreme sell, di sini ada TP wajib sell, dan di sini ada MHV sell di time frame H4. Tetapi di H4 di sini ada extreme sell, TP wajib sekaligus re-entry buy. Di sini ada ciri-ciri MHV tetapi gagal ya. Ini gagalnya karena di time frame bawah juga sudah sampai ke low BB. Kita tidak bahas MHV ini gagal, tetapi kita fokus kepada ini. Ini juga adalah extreme sell ya. Min, tapi extreme ini kan tidak keluar daripada MA5, tidak keluar top BB ya. Ini double extreme. Ciri-ciri extreme ada berapa? Silahkan dicoba baca lagi di PDF yang ada di channel ya. Nah, ini bisa disebut double extreme. Nah, apabila ini kita menyebutnya extreme, kira-kira apa yang berlaku di time frame atasnya ya? Kira-kira apa yang berlaku di time frame atasnya? Oke. Sekarang kita akan lihat di sini. Mimin hapuskan semua. Oke, kita hapuskan semua. Di sini kita tandai. Kita sudah pernah membahas cara di video-video sebelumnya, cara memvalidkan extreme, cara memvalidkan MHV. Kita sudah pernah membahas, tetapi karena re-entry di sini banyak yang terkena, kita bahas lagi. Nah, apabila di sini kita menganggapnya sebagai extreme, maka di time frame atas adalah MHV. Ya, sekarang kita lihat pada daily apa yang berlaku. Dan ya, daily sudah pernah membuat extreme, kemudian TP wajib, dan ini sudah masuk ciri-ciri MHV. Apa ciri-ciri MHV? Berlaku setelah ekstrim, adanya reverse candle, dan adanya retest candle. Sudah masuk ciri-ciri MHV. Apa cara memvalidkan MHV? Di time frame sebelumnya akan ada ekstrim yang tak perlu TP wajib. Ya, oke. Sampai di sini semoga sudah sedikit ada jawaban ya kenapa ini dikatakan ekstrim dan disebut dengan double ekstrim. Nah, sekarang kita tidak fokus ke ekstrim, tetapi kita sekilas kita sudah menjawab jawaban ya kenapa turun ya. Kemudian kita ingin bahas lagi
cara memvalidkan re-entry. Nah, bagaimana cara memvalidkan re-entry? Di sini kan ada yang buy, ada yang cut loss, ada yang MC ya. Oke, di sini tanda-tanda re-entry ini tidak valid atau dia mau pullback atau dia mau koreksi atau mau turun. Di video sebelumnya Mimin sudah pernah bahas ya. Perhatikan salah satu contohnya, perhatikan jarak candle dengan MA50. Ya, apabila MA50 sudah berdekatan dengan low BB, akan ada kemungkinan untuk mengambil re-entry di time frame daily. Ya, ada kemungkinan. Tetapi apabila dia turun membuat momentum sell, maka akan berlaku pertukaran arah buy ke sell di time frame H4. Dan apabila H4 terjadi momentum sell, destinasi dia adalah ke low BB daily, ke area sini. Ya, kenapa? Karena jika terbentuk momentum sell pada H4, artinya daily membuat candle arah kukuh sell. Candle arah kukuh sell, naik balik membuat re-entry sell, baru dia akan sampai ke low BB. Nah, itu kira-kira kalau destinasinya akan turun ya. Oke, sekarang kita tak akan memandang time frame di atasnya, kita akan berfokus pada H4 saja. Contohnya yang buy di area sini. Kita akan melihat kenapa re-entry ini tidak valid. Ya. Oke, sekarang Mimin sudah menjawab ciri-ciri re-entry ini terbatal atau ada kemungkinan atau potensi untuk pullback atau turun. Sekarang kita akan fokus buy nih. Kita lihat kepada H1 apa yang berlaku. Nah, di sini ada rejection. Nah, seperti salah satu SOP yang Mimin share di grup Telegram ya. Nah, di sini ada rejection, ada misalnya buy lah ya. Oke. Di sini juga Mimin ingin bahas, di sini ada setup lengkap untuk sell ya. Ini sebelum kita bahas buy, Mimin jelaskan lagi. Di sini ada extreme sell, TP wajib sell, ada MHV sell. MHV sell ini datangnya dari mana? Daripada extreme H4. Tengok. Kan extreme. Extreme H4 adalah MHV di H1. Apabila MHV di H4, maka extreme di H1. Nah, seperti ini contoh. Ini ada MHV di H4, ada extreme. Di M15, di H1 full struktur. Ya, itu kalau kita bahas secara untuk turun. Tapi kita bahas buy. Kenapa? Karena banyak yang terkena buy. Oke. Di sini katakanlah ada reject MI50. Nah, perhatikan teman-teman. Ketika dia mau turun ke bawah, ya, candle dengan MA50 jauh. Dan MI50 berdekatan dengan low BB. Sama juga seperti ini. Ya, sama juga seperti ini. Kan turun dia, koreksi baru, walaupun naik balik. Kenapa naik balik? Karena tak diteruskan dengan momentum. Kan momentum yang membawa arah market. Contoh, ini momentum pertama, belum dimatikan dengan momentum sell, dia akan naik terus, kan, sehingga muncul momentum sell. Artinya momentum buy dimatikan oleh momentum sell. Ya, oke. Sekarang kita fokus ke buy lagi. Kita akan mencari pembenaran kenapa teman-teman yang buy tidak valid dan kenapa harus cut loss dan sampai ada yang MC lah ya. Oke, sekarang kita lihat di sini berlaku rejection atau extreme dengan MA50. Oke, di SOP kita sudah bahas ya. Time frame pertama re-entry buy, time frame kedua reject MA50 atau extreme dengan MA50, dan kalau melihat kepada M15 dia juga ada sedikit momentum di sini, momentum buy. Makanya mungkin teman-teman akan menarik Fibonacci ya, mungkin akan menarik Fibonacci dari sini ke bawah ya,
untuk melakukan buy di area sini. Dan setelah buy ternyata ada candle arah kukuh sell. Ya. Oke. Tak masalah. Yang terjadi ya sudah dijadikan pelajaran ya. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan sebelum H1 break MA50, M15 lebih dulu membuat momentum yang break MA50 dan dia datang daripada setup yang lengkap. Ya. Candle momentum pada M15 telah membawa market menjadi candle arah kukuh sell pada H1. Ya, candle arah kukuh sell pada H1 yang datang daripada market hilang volume atau MAV. Nah, sehingga apabila dia mau naik lagi berdasarkan rejection MA50, sepatutnya dia akan membuat arah kukuh buy. Baru sah di M15 candle momentum buy. Ya. Apabila kita sudah pernah membahas di beberapa video, apabila dia ada candle arah kukuh buy di time frame kedua, maka di time frame ketiga harus momentum buy. Tapi di sini di H1 tidak ada momentum buy, tidak ada candle arah kukuh, yang ada reject. Reject dengan bisa disebut candle buy, dia reject close menjadi candle bearish. Ya, yang artinya dia tak akan melanjutkan kenaikan. Ya, jadi dan MA50 di ketika ini berada di luar top PB. Candle-candle berdekatan dengan MA50 dan di sini ada ekstrim. Ya, sepatutnya kita fokus untuk sell kalau melihat kepada daily H4, H1 sampai ke N15 itu berfokus kepada sell. Tetapi kenapa buy? Ya, buy karena terjebak dengan re-entry H4 yang padahal H4 ini adalah double extreme. Ya. Extreme ini datangnya dari mana? Dari ciri-ciri MHV di daily. Ciri-ciri MHV dia belum valid, akan tetapi dia tak membuat momentum yang baru. Hati-hati ya, apabila ada re-entry yang tidak dilanjutkan dengan momentum, maka dia kemungkinan besar akan turun balik. Apalagi dia berlaku setelah ekstrim. Ya, contoh, ini ada momentum buy. Ini ada re-entry buy. Dia naik tak membuat momentum buy yang baru, dia akan berpotensi menjadi MHV. Ya, akan menjadi MHV dan destinasi low BB. Apabila dia tak membuat momentum sell yang mematikan momentum buy, maka dia akan naik balik. Dan di area sini, kalau kita tengok time frame yang lebih besar, ini adalah re-entry buy weekly. Oke, secara trend besar ini jelas uptrend. Ya, tetapi tak selalunya dia up terus, akan ada koreksi. Oke. Nah, jadi atas dasar itulah re-entry ini tak valid karena di sini ada ekstrim dan di sini ada MHV. Akan tetapi ini kan MHV waktu saat berlaku ekstrim pada H4 di sini daily-nya kan masih di candle reverse, di pucuk ini belum close. Nah, cara tanda ini dia mau reverse di H1, dia akan ada full setup. Ya, akan ada full setup. Dan kemungkinan apabila dia membuat candle arah kukuh, maka M15 akan menjadi momentum. Momentum di M15 akan membawa ke low BB H1. Momentum H1 akan membawa ke low BB H4. Ya, akan membawa ke low BB H4. Ini sudah berdekatan. Ya, dan ini nota-nota ini sudah Mimin share dalam Telegram Mimin. Ya. Oke, semoga bisa terjawab sekaligus menambah pemahaman baru. Oke, sekarang kita cerita
sell pula ya. Kita sudah cerita buy yang terbatal. Alasannya karena ini double extreme dan MACD di time frame daily. Di H1 rejection tak membuat arah kukuh, dan di M15 dia tak begitu jelas momentumnya karena MA50 juga berdekatan. Dan yang jelas di sini adalah momentum sell yang break MA50. Ya, dan MA50 sudah cross di atas mid BB. Ini re-entry M15 dan berada di top BB. Ini area-area re-entry H1. Oke, sekarang Mimin akan bahas yang agak kurang jelas juga di sini ya. Kenapa Mimin bahasnya kurang jelas? Karena di sini adalah re-entry, tetapi di time frame H1 di sini ada arah kukuh buy. Di sini ada arah kukuh buy. Di M15 ada momentum buy. So, kenapa dia turun? Nah, perhatikan juga di belakang. Di sini pertama ada extreme, ya. Di sini ada re-entry buy. Dia buy ini destinasi kemana? Dia destinasinya ke MA5, MA10 pada H4 dan top BB pada H1. Ya, ini tak sampai top BB tapi berdekatan dengan top BB. Ya. Inilah struktur dalam struktur. Oke, sekarang satu lagi. Ini adalah sinyal sell, re-entry sell. Di H1 akan ada momentum sell, re-entry sell juga terbatal. Momentum sell, re-entry sell. Kenapa re-entry sell terbatal? Karena sinyal dan setup sedang berlaku pada H4. Dan di sini ada dua candle yang membawa ke destinasi MA5, MA10 pada H4. Cara tandanya gimana? Akan ada momentum buy pada M15. Momentum buy M15 akan membawa ke top BB H1. Top BB H1 sama dengan MA5, MA10 pada H4. Makanya turun. Ya, terjawab ya. Min, bagaimana cara entry terbaik? Nah, cara entry terbaik di re-entry H4 misalnya. Oke, re-entry H4 di video sebelumnya kita sudah bahas. Yang memvalidkan re-entry H4 ini adalah momentum pada M15 ya. So, sekarang ini ada nggak momentum? Sekarang ada momentum di M15. Bermaksud re-entry pada H4 valid. Nah, lalu bagaimana dengan entry ini? Nah, ini tetap valid tetapi masih beresiko. Ya, tetapi re-entry yang cantik apabila re-entry H4 maka momentum M15 memvalidkan re-entry. So, jika momentum di M15 artinya H1 akan ada arah kukuh. Nah, di sini ada arah kukuh tak? Ada arah kukuh. 1, 2, 3 ini arah kukuh. Nah, re-entry di H1 akan ke destinasi mid ke top BB M15. So, apabila kita masuk re-entry M15 terkena tak? Jawabannya kita akan terfloating, baru dia turun. Dan pada saat yang sama MA50 sudah bersilang dengan mid BB, menandakan downtrend sudah mengikut kepada H4. CSAK ini diikuti dengan Oke. Bagaimana kalau kita mau entry di pucuk? Nah, bisa juga, bukan nggak bisa. Di sini ada reverse dan ada retest. Ya, turun M15. Nah, di sini bisa entry. Kita validkan lagi ini extreme tipe wajib, sebutlah MHV atau double extreme yang ini. Karena dia sudah pernah berlaku extreme. Kalau misalnya kita tak tunggu candle arah kukuh, turunkan ke M5. Di sini ada nggak arah kukuh? Ada. Di sini re-entry, so entry lah. Entry sell di sini. Kan pucuk juga. Ya, bila entry sell di sini SL kita taruh kecil aja di atas ini. Taruhlah beberapa pip. Nah, segini kan cukup SL-nya. Dan entry di sini sudah mengikuti re-entry pucuk pada H4. Ya, kita tidak bisa detailkan lagi yang ini ya. Nah, teman-teman bisa mengkaji sendiri ya. Cara entry dan SL yang super tipis ini ya dikaji lah ya. Nggak mungkin kita bongkarkan semua, nanti nggak enak sama cikgu-cikgu, ya enak sama alam ya kan.
Ya, intinya dikaji. Yang intinya Mimin sudah menjawab dan memberikan pemahaman-pemahaman yang mulai sedikit lebih tipis daripada biasanya ya. Oke, semoga bagi teman-teman yang lost bisa segera recovery. Bagi teman-teman yang MC, silahkan belajar dulu dengan akun demo atau akun sen ya, atau ikut-ikut kontes. Intinya refresh balik dan pelajari kembali. Jangan takut salah, karena salah adalah ilmu dari pengalaman. Oke, semoga tahun depan bisa recovery dan semuanya bisa konsisten untuk teman-teman yang lost di tahun ini ya. Oke, jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Mohon maaf juga jika ada yang kurang jelas atau tidak bikin jawaban puas untuk teman-teman semua. Semoga ke depan kita lebih baik lagi, lebih konsisten lagi, dan kita bisa road to full time trader ya, dan sesuai dengan misi Cikgu Omali ya, one home one ATM machine ya, gitu misi beliau ya. Semoga kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan di tahun 2024. Oke, cukup sekian. Mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan Mimin. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dan selamat tahun baru buat yang merayakannya.